Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin mengajak untuk sekali lagi membaca satu kisah sejarah yang begitu fenomenal, satu kebaikan, satu teladan yang kemudian menjadi warisan yang tidak ternilai harganya, yang pernah diteladankan oleh keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau begitu, dalam satu kisah, Tuhan pasti tidak akan membiarkan dan menyia-nyiakan kami. Lirih kalimat yang ditunggu itu akhirnya meluncur juga. Sunyi, seperti ada sepotong hati yang hilang bersama bayi mungilnya Ismail kecil. Ibunda Hajar dalam kisah tersebut akhirnya rela melepas suaminya Nabiullah Ibrahim pergi, sedang Hajar dan anaknya ditinggal berdua di tengah gurun yang tidak bertuan. Saat itu ada jiwa yang ingin menolak, tetapi ada ketaatan yang lebih mahal. Ada ragu yang membisik, namun keyakinan harus menjadi pemenang nomor satu dalam kehidupan orang beriman. Mengalahkan semua pikiran dan menundukkan semua godaan bahwa ada Allah yang senantiasa membersamai orang-orang beriman tersebut. Sebagaimana suaminya juga diyakininya itu pergi, itu berangkat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena alasan dunia. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepenggal kisah dari sosok perempuan tangguh dari satu keluarga yang kita katakan kemudian mewariskan sekian banyak syariat, sekian banyak keteladanan dan kebaikan. Bahwa Ibunda Hajar itu tahu suaminya berjanji akan kembali, tapi bilakah waktu itu tiba, sungguh dia benar-benar buta. Suasana kembali sepi, semuanya terdiam lagi, nyaris tanpa ada suara. Hanya ada debu-debu yang saling bertabrakan di udara. Sejak dulu gurun itu memang begitu, tandus, tidak ada tanaman, air yang sulit, udara yang panas, seolah tidak ada kehidupan di sana. Sisi lain, jangan ditanya perihnya hati Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mungkin ia tega meninggalkan istri dan bayi mungilnya di tempat yang seperti itu? Tapi ia sadar, bukan sekali Allah menguji keyakinannya, sudah berkali-kali dalam kehidupannya. Tapi ia pun tidak tahu ujian itu sampai kapan berakhir. Hanya Tuhannya yang tahu. Ia hanya bisa menatap ke atas langit, tangannya cuma bisa menengadah, berdoa dan terus berdoa, meyakini dan terus mempertebal keyakinannya. Bagaimanapun ketaatan dan keyakinan adalah pemenang nomor satu dalam dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana
askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas menjadi pamungkas dari episode kehidupan Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya, yang kita katakan di awal sebagai keluarga yang mewariskan keteladanan, menjadi contoh untuk berkiblat atas semua kebaikan. Maka kita pun wajib bertanya, setidaknya mengungkap hikmah, lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kejadian tersebut. Maka sebagai hikmah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini, kita mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang mengantar Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya, anak, istri dan semua keturunannya untuk menjadi satu keluarga muslim yang tangguh. Maka tentu keluarga yang tangguh sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran itu lalu tidak dipahami sekadar pada urusan kekuatan finansial rumah tangga semata, seperti yang kadang dibayangkan oleh sebagian manusia ketika mereka menyebut masa depannya, ketika mereka membayangkan keluarganya. Maka yang paling pertama yang mereka gelisahkan adalah bagaimana dan apa yang mereka wariskan dari harta benda. Ternyata tangguh, ideal keluarga muslim yang dimaksud oleh Nabiullah Ibrahim adalah keluarga yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah syarat utama untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Inilah fondasi yang paling awal untuk menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai keluarga yang tangguh. Bagaimana mengantar anak-anak kita untuk selalu yakin, untuk selalu punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan sholat. Sebab nyatanya Nabiullah Ibrahim pernah menempatkan keluarganya di gurun yang tandus dengan bekal seadanya. Maka persoalan bangunan rumah, persoalan harta benda bukan menjadi ukuran mutlak kebahagiaan keluarga muslim tersebut. Yang Nabiullah Ibrahim tinggalkan ternyata hanyalah keyakinan dan sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang tidak pernah terputus
dari keluarga Nabiullah Ibrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mampu mengikuti teladan dan warisan daripada keluarga Nabiullah Ibrahim.